Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku kepada semua jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita meneruskan di dalam kajian yang berjudul Halim bersifat baqo. Sedangkan Tuhan yang menciptakan Halim bersifat fana. Sedangkan Tuhan yang mentuhani Halim bersifat rusak. Abdul Halimnya bersifat kekal, langgeng, abadi, tapi Tuhan, tapi Allah itu rusak bagi Abdul Halimnya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita di dalam memeluk suatu agama dan di dalam kita bertuhan, selama ini kita hanyalah formalitas saja. Yang kita pelajari hanyalah babakan syariat atau aturan-aturan di dalam beragama saja. Yang kita pelajari selama ini hanyalah syariat agamanya saja. Kita selama ini mengindahkan inti dari segala inti semua agama. Inti dari segala inti ajaran agama. Inti dari segala inti tujuan agama. Untuk apa agama itu dipeluk? Untuk kita semua selama ini. Apapun nama agamanya tidak peduli. Apapun madhab-madhabnya tidak peduli. Apapun aliran-alirannya tidak peduli. Semua itu hanyalah dongeng-dongeng saja. Nama agama itu dongeng. Nama aliran-aliran itu dongeng.
Nama golongan-golongan itu dongeng. Dan syariat-syariat aturan agama pun itu juga dongeng belaka. Bila kita selalu memandang yang luar daripada memandang yang dalam. Bila kita selalu memandang yang fana, yang luar, yang rusak, daripada memandang yang bakok, yang kekal, yang abadi, yakni masuk ke dalam diri kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung Abdul Halimnya selama ini menjadi Tuhan di dalam hati Abdul Halimnya, karena yang wujud di dalam hati Abdul Halimnya hanya diriku sendiri. Karena yang hidup di dalam hati Abdul Halim hanyalah diriku sendiri. Karena yang berkuasa di dalam hatiku, bahwa yang ada hanyalah diriku sendiri di hatiku. Allahnya gaib, Allahnya tak ada. Otomatis semua sifat wajib Tuhan yang 20, sifat wajib Allah yang 20, otomatis juga terampas menjadi miliknya Abdul Halim selama ini. Sifat wujudnya Abdul Halim sudah diterangkan. Sifat kidamnya Abdul Halim sudah diterangkan. Sementara Tuhan, sementara Allah diperlakukan seperti makhluk oleh Abdul Halimnya. Mestinya Allah, mestinya Tuhan harus wujud, oleh Abdul Halimnya Allah ditiadakan. Allah tidak wujudkan di hatinya. Allah diadamkan oleh Abdul Halimnya di hatinya. Allah digaibkan oleh Abdul Halim di hatinya. Karena Allah tak berfungsi apa-apa. Karena Tuhan tak bisa ngapa-ngapain. Selain hanya Abdul Halimnya sendiri yang menjadi Tuhan dan yang menjadi Raja di dalam hatiku selama ini. Tentunya semua sifat yang mana wajib bagi Tuhan malah dirampasnya oleh Abdul Halimnya. Sekarang menginjak sifat yang ketiga, yakni sifat bakok atau kekal. Lawannya adalah fana. Jadi sifat bakoknya Allah sudah diambil alih oleh Abdul Halim ini. Dikuasai, diaku-akui oleh Abdul Halimnya sifat bakok ini, sifat kekal ini. Dan Tuhan diberi gelar oleh Abdul Halimnya dengan sifat yang fana, sifat yang rusak, sifat yang hancur. Kenapa? Karena Abdul Halim di dalam hatinya tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila ada Tuhan selain Abdul Halimnya di hatinya selama ini. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini jauh dari kata-kata agama, apalagi bertuhan. Kita selama ini hanya memulia-muliakan, hanya membangga-banggakan agama-agamanya setan. Agama-agamanya iblis. Di hati kita selama ini yang senang, yang cinta memandang keluar dari dirinya daripada masuk ke dalam dirinya di dalam beragama. Pembahasan hanya luar-luarnya saja.
pembahasan hanya syariat-syariatnya saja. Informasi, keterangan yang didapatkan tidak dari Allah langsung, tapi lewat ini, bin ini, riwayat ini, bin ini, semua serba dongeng-dongengnya makhluk. Karena kita di dalam hati kita lebih cinta kepada makhluk daripada cinta kepada Tuhan yang menciptakan makhluk. Jadi sanad-sanadnya terputus dari Tuhan yang mentuhani makhluk. Karena kita selama ini selalu membangga-banggakan, memulia-muliakan sanad-sanad yang mulia. Sanad-sanad yang dianggap mulia. Yakni lewat jasad-jasad yang kotor ini. Akan tetapi siapakah yang menghidupi jasad-jasad yang mati ini? Siapakah yang menghidupi jasad-jasad yang rusak ini? Yang menghidupi jasad-jasad yang mati ini? Yang menghidupi jasad-jasad yang rusak ini adalah hidup yang maha kekal. Yakni uripe Allah. Kita selama ini buta akan itu semua. Kenapa? Karena kita selama ini yang jadi Allah. Karena kita selama ini yang jadi Tuhan. Ya buta kepada Tuhannya. Ya tak cinta kepada Tuhannya. Malah Tuhannya, malah Allah dimusuhinya. Allah dibunuhnya. Dicabut rohullah dari rohnya. Diganti, diaku-akui sebagai ini rohku. Ini hidupku. Berarti selama ini kita jauh dan jauh dari agama Tuhan. Jauh dari kata-kata bertuhan di dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita dikatakan beragama Tuhan dan mengingat Tuhan sementara yang wujud, sementara yang hidup, sementara yang berkuasa atas hidup dan badan ini adalah kita sendiri. Ya, yang dizikiri, yang diibadahi, yang dibangga-banggakan, yang dimulia-muliakan. Ya amal dan ilmunya kita sendiri daripada berzikir kepada Tuhan yang menciptakan ilmu dan amal ini selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa di setiap paparan-paparan uripe Allah judul-judulnya selalu ekstrim. Judul-judulnya selalu nyeleneh. Ada yang berjudul Kucabut Roh Tuhanku. Ada yang berjudul Jadilah Rasulullah. Jangan jadi Rasulnya setan. Karena dengan judul-judul itu supaya manusia beragama dan bertuhan tidak angen-angen lagi. Beragama dan bertuhan agar tidak bayang-bayang lagi. Beragama dan bertuhan agar tidak dongeng-dongeng saja. Diceritakan orang-orang yang diceritakan. Kok tidak menceritakan siapa hidup yang ada di orang-orang itu? Bin ini kek, bin itu kek. Supaya kita sadar beragama dan bertuhan ini sangat amatlah nyata keberadaannya di dalam hati kita selama ini. Karena kita selama ini selalu mencintai, membanggakan, mendewakan, memuliakan, mentuhankan diri kita sendiri di hati kita, maka
kita tak mau masuk ke dalam diri, kita tak mau menuju langit, kita tak mau menuju ke alam keabadian, kita hanya suka berkunjung, kita hanya suka berperan di dalam alam yang fana, alam yang di luar diri kita, yang bisa kita lihat ini. Alam serba makhluk, alam serba manusia, alam serba fana, alam serba hancur. Jadi selama mata hati kita buta, mata hati kita gelap, mata hati kita keras, melebihi kerasnya batu, selamanya kita buta dengan diri kita sendiri. Apalagi kepada Tuhannya, ya semakin buta. Kenapa? Karena kita yang menjadi Tuhannya diri kita sendiri di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka butalah mata hatinya di akhirat kelak. Jadi kelak, bukan kelak, di akhirat. Maknanya dunia dan akhirat itu ya adanya sekarang. Wa adallu sabila. Dan tersesat-sesatlah jalannya menuju Tuhannya. Jadi dunia ini maknanya perbuatan raga. Dunia ini adalah syariat-syariat raga. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itulah syariat. Bukan syariat itu syariat apa yang diatur-atur oleh manusia yang selama ini membingungkan, yang selama ini saling menghujat, yang selama ini selalu berselisih. Bukan itu syariat, itu kan maksiat. Maksiat semua itu ketika masih berselisih. Maksiat semua itu ketika belum ahad, belum satu, belum tunggal. Itu masih maksiat. Karena kita jatuhnya kepada yang fana, kerusakan diri, pengakuan diri, maka ya rusaklah semua apa yang kita lakukan, apa yang kita bahas, apa yang kita kaji. Bila di dalam hati kita yang ada, bila di langit hati kita yang ada masih hawa nafsu kita sendiri, kita masih dirasuli, kita masih berhujahkan setan dan iblis di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kita selama ini fana, menganggap kita bakok. Kita yang rusak menganggap Allah yang rusak. Kita yang tak ada menganggap Allah yang tak ada. Jadi mestinya sifat Allah harus kita kembalikan kepada sifat-sifatnya Allah, maka bakoklah Allah dengan segala sifat-sifatnya. Bila diri kita yang bakok, bila diri kita yang ada, bila diri kita yang hadir, bila diri kita yang nyata di dalam hati kita, ya semua sifat-sifat Tuhan telah kita rampas sebagai sifat kita. Sedangkan hakikatnya sifat manusia ini adalah sifat muhalnya Allah. Kita jadikan sifat muhal bagi Allah menjadi sifat wajib bagi Allah. Kenapa? Karena kita selama ini menganggap Allah bukan Tuhan,
Tapi kita selama ini menganggap Allah, menganggap Tuhan itu bukan Tuhan, yakni makhluk. Tuhannya gaib, Tuhannya tidak wujud, Tuhannya tidak bisa ngapa-ngapain di dalam hati kita. Tuhannya tak punya kuasa sedikit pun, walaupun sebiji darah, kecuali hanyalah kekuasaan diri kita sendiri di hati kita. Selama ini hati kita memandang hanya diri manusia kita lah yang ada. Itulah alam rusak. Itulah langit yang rusak. Perbuatan badan ini buminya. Hati yang menganggap badan ini bisa bergerak atas makhluknya. Itulah akhirat makhluknya. Akhirat yang rusak. Itulah lembah jahanam. Itulah lembah dosa-dosa yang terbesar dari dosa yang terbesar. Yakni hati mensekutukan Tuhannya dengan dirinya. Jadi apapun yang kita kaji, apapun yang kita bahas, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita punyai, ilmu, amal, kekayaan, kebanggaan, kemuliaan, semuanya itu rusak dan terbakar menjadi api-api anar yang siap membakar hati kita selama ini. Kenapa? Karena kita belum ada iman, apalagi bertuhan, apalagi memasuki agama Tuhan. Hati kita selama ini tak mau kembali kepada Tuhan, mana mungkin dianggap, disebut manusia yang sudah bertuhan, manusia yang sudah beragama di sisi Tuhannya. Inilah kesesatan-kesesatan kita selama ini. Yang merasa sok jadi Tuhan, yang merasa sok lebih dahulu dari dahulunya Tuhan, yang merasa sok lebih kekal, lebih abadi dari kekalnya Tuhan, dari abadinya Tuhan. Selama ini kita merasa lebih dahulu dari dahulunya Tuhan. Apa buktinya? Kita selama ini sebelum mengenal Tuhan, kan kita lebih dahulu ada daripada kita mengenal Tuhan. Itulah maknanya manusia merasa lebih dahulu dari dahulunya Tuhan. Karena Tuhan itu belakangan, ketika manusianya mencari Tuhan, kan yang ada lebih awal kan hawa nafsunya daripada Tuhannya. Itulah yang dimaksud Abdul Halim, bersifat kidam dahulu daripada dahulunya Tuhannya. Kenapa? Karena Abdul Halim tak punya Tuhan, Abdul Halim tak bertuhan dan tak beragama. Agama dan bertuhannya hanyalah menyembah jadi rasulnya. Iblis dan setan saja di dalam hatinya yang membangga-banggakan nama-nama agamanya, yang membangga-banggakan ilmu dan amalnya saja di dalam hatinya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dan berlatih mengheningkan kita, memalamkan kita, membunuh kita, menggelapkan kita, merojiunkan hati kita, supaya supaya akhirat kita bersih dari hawa nafsu kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Silakan.
bagi yang sudah berbaiat, tak penting lagi menghening-heningkan dirimu. Bagaimana mungkin engkau bisa menghening-heningkan dirimu sementara Tuhanmu lebih ada di dalam hatimu daripada dirimu sendiri. Bagi sahabat yang sudah berbaiat, tak perlu susah-susah lagi menghening-heningkan diri karena dirinya sudah tak ada lagi. Dirinya sudah otomatis heningnya. Dirinya sudah otomatis dijaga Tuhan, tidak menjaga Tuhan. Bagi sahabat yang belum berbaiat kan menjaga Tuhan. Bagi saudara yang belum berbaiat kan masih jadi Tuhan. Ya, masih menjaga-jaga Tuhan. Makhluk menjaga penciptanya. Wayang menjaga dalangnya. Ora cocok. Maka dari itu latihan dan latihan terus di dalam keheningan-keheningan ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya bebas dari keheningan-keheningan ini. Silahkan dilanjut. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan, kita buka bersama di dalam surat Ar-Rahman. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Di surat Ar-Rahman ayat ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa. Siapa yang binasa? Sesungguhnya manusia. Sesungguhnya syariat manusia. Sesungguhnya amal-amal manusia. Sesungguhnya ilmu-ilmu manusia. Semuanya akan binasa. Bila di dalam hatinya masih ada yang binasa. Yakni manusianya masih mentuhankan dirinya di dalam hatinya, ya binasa. Solatnya binasa, amalnya binasa, ilmunya binasa, kekayaannya binasa. Semua apa yang dicinta-cintai di dalam hatinya, semuanya ya binasa, rusak. Bila yang jadi Tuhan di dalam hatiku, Abdul Halimnya, ya rusak semuanya. Karena Allah hanya memandang hati. Siapa yang wujud di dalam hatimu? Siapa yang ada di dalam hatimu? Siapa yang akbar di dalam hatimu? Siapa yang mulia di dalam hatimu? Dirimukah Abdul Halim atau aku, kata Allah. Kita lanjutkan ayatnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan Tuhanmu lah yang kekal, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, bila di dalam hati ini Tuhan, Allah, Gusti, Sang Yang Widi, yang merajai dan yang mentuhani,
manusianya di hatinya, maka kekallah apa yang diperbuat oleh badan-badan ini. Kenapa? Karena perbuatan yang kekal. Kenapa? Karena afalnya yang kekal yang ada. Karena manusianya sudah kembali ke alam, keabadian Tuhannya. Manusia sudah kembali ke alam, kekekalan Tuhannya. Manusia sudah mentas dari alam dirinya. Manusia mentas dari hawa nafsunya. Manusia mentas dari setannya. Manusia mentas dari iblis-iblisnya di hatinya. Maka kekallah apa yang dilakukan selama ini ketika manusianya sudah tak merasa berlaku lagi di dalam hidup dan badan ini. Maka itulah alam yang kekal. Alam abadi selama-lamanya. Kenapa? Karena manusianya sudah rela mati demi Tuhannya. Manusia rela kembali demi yang menciptakannya di hatinya. Maka itulah alam kelanggengan. Sinkron dengan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah. Innamal a'malu binniyah. Awalilah semua perbuatanmu, semua kelakuanmu di dalam kehidupan ini, awalilah dengan niat. Supaya kita bisa kembali ke alam kekal. Supaya kita bisa kembali ke alam langgeng. Yakni lillahi ta'ala. Bukan milik kita semua itu, tapi milik yang maha kekal, yang maha abadi. Maka abadilah manusia bersama Tuhannya. Dari alam ketiadaan, dari alam kegoiban, dari alam keadaman, itulah yang dimaksud kekalnya manusia. Bila manusia bisa berbaiat, bila manusia bisa menghancurkan kekuasaan dirinya di hatinya. Manusia bisa melawan sifat fanahnya, sifat rusaknya di dalam hatinya menuju alam yang kekal, alam yang langgeng, alam yang abadi, yakni abadinya, langgengnya, kekalnya uripe Allah. Inilah sanad-sanad seluruh manusia wajib bersanadkan uripe Allah di dalam hatinya daripada bersanad-sanadkan makhluk. Bila masih bermain-main di luar diri, ya sanadnya hanya dongeng-dongeng saja. Cerita-cerita saja sing ra ono gawene sama sekali. Tidak ada manfaatnya, hanya berdebat-debat saja. Kenapa? Karena salah jalan, karena merasa benar, karena merasa lebih benar daripada yang lainnya. Karena masih belum ketemu dengan kebenaran. Maka kebenaran, maka kebanggaan dan kemuliaan yang dicari-carinya. Kenapa? Karena ada di alam yang rusak. Alamnya manusia. Alam dunia. Bila kita tidak mau rusak lagi, bila kita ingin bertaubat kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, lekaslah, hijrahlah dari hiruk pikuknya dunia, naiklah ke langit 7 dan bertemulah di dalam Arsyil Azim, di dalam alam kekekalan, di dalam alam kelanggengan, di dalam alam keabadian. Kapan? Apakah besok? Jangan besok ya kadaluarsa. Sekarang juga lakukan itu di dalam keheningan-keheninganmu. Itulah yang menyelamatkan kita dari api-api dunia ini. Kita lanjutkan ayatnya.
Jadi selama ini kita yang merasa kekal di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita merasa mulia. Bukan mulianya Tuhan, tapi mulianya diri kita. Supaya kita dianggap orang penting di sisi manusia. Karena kita selama ini nyembah manusia daripada nyembah Tuhan yang menciptakan manusia di hati kita. Ayat yang ke-28. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semuanya selama ini kita mendustakan ayat-ayat Allah. Di dalam bertuhan dan di dalam beragama pun kita mendustakan Allah, mensekutukan Allah dengan diri kita, mensyirikan Allah, menggoibkan Allah, mentiadakan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah selagi di dalam hati kita masih bertuhankan yang rusak? Ya rusak semua. Tak ada pentingnya sholat dan ibadahmu. Karena sholat dan ibadahmu hanyalah kemaksiatan-kemaksiatan saja. Hanyalah kefahsya wal mungkaran saja. Di dalam perbuatan keji dan mungkar saja yang kita selama ini dirasuli, diutus, disuruh oleh iblis dan setan saja. Daripada menjadi Rasulnya Allah, daripada menjadi utusan Allah, daripada menjadi pesuruh-pesuruh Allah di dalam hati kita selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, sementara Allah tidak ada bagi kita. Ya muhal. Kita selama ini selalu bersyukur, lega dengan setan yang terkutuk daripada lega dengan Tuhan yang menciptakan makhluknya. Karena yang jadi Tuhan yang rusak di dalam hati kita, yakni diri kita sendiri yang merasa bakok kekal. Hidup selama-lamanya daripada Tuhan. Jadi kita selama ini hanyalah mendusta-dustakan ayat-ayat Allah. Ayat kehidupan kita dustakan dengan kehidupan kita. Ayat badan-badan ini yang sebagai kitab-kitabnya Allah, yang sebagai rahasia Allah, kita dustakan menjadi rahasia manusia kita. Badan-badan ini kita dustakan, kita akui bahwa kita yang menciptakan badan. Apa buktinya? Semuanya hanya milikku dan lakuku. Itulah makna kita selama ini selalu dan selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan kewujudan Allah. Mendustakan kekuasaan Allah. Mendustakan kebesaran Allah. Mendustakan keagungan Allah. Mendustakan semua apa yang dimiliki Allah menjadi milik kita sendiri. Maka dari itu, bila kita beragama dan bertuhan, kita masih keluar dari area dalam diri kita, kita masih berada di dalam neraka jahanam yang isinya hanyalah dongeng-dongeng yang menyesatkan manusia saja. Di dalam neraka, di dalam luar diri kita, semakin kita berilmu, semakin dalam juga anar-anarnya, bercabang-cabang kedalamannya. Semakin kita beramal, semakin bercabang-cabang jatuh ke lembah neraka. Apa? Kebanggaan diri, kemuliaan diri, pengakuan diri, malah lebih jauh daripada Tuhannya. Karena manusianya telah lebih jauh mengurusi, telah lebih jauh menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk di dalam
hatinya. Ayat yang selanjutnya, Ar-Rahman ayat ke-29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu di dalam kesibukan. Maknanya langit dan bumi selalu di dalam genggaman Allah, di dalam kekuasaan Allah, di dalam penjagaan Allah, di dalam lindungan Allah. Tapi selama ini langit dan bumi, berhubung langit dan bumi kita kuasai sebagai milik kita. Langit itu badan, bumi langit itu hidup, bumi itu badan telah kita akui sebagai hak milik kita. Maka semuanya menjadi sesat, tersesat jalannya. Mestinya Adam ngaku-ngaku ada. Mestinya goib ngaku-ngaku nyata. Kita selama ini telah membalik-balikkan iman dan akidah yang sebagaimana mestinya beragama dan bertuhan itu kembali kepada Tuhan. Bila hati kita masih ada manusianya, berarti kan belum kembali kepada Tuhan, masih digodok, disiksa di api jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang masih keras melebihi kerasnya batu, hati yang masih menjadi Tuhan di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Yang artinya, dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan jangan engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Siapa manusia yang diperintah untuk menyampaikan seruan-seruan agar manusia kembali kepada Tuhannya? Merekalah adalah para rasul-rasulnya Allah. Mereka adalah para nabi-nabi Allah. Mereka adalah para utusan-utusan Allah. Mereka adalah pesuruh-pesuruh Allah lah yang menyampaikan pada kita semua, kepada termasuk saya, seruan-seruan Allah agar kita bersama kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kelanjutan ayatnya, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang mentuhankan dirimu, menyaingi Tuhan yang telah menciptakan dirimu. Dan janganlah kita musyrik mentuhankan diri dan membunuh karakter Tuhan yang telah menciptakanmu. Itulah kemusyrikan.
Meskipun amal kita banyak, ilmu kita tinggi, tapi musyrik, yaitu dosa. Karena kita berada di lembah kemusyrikan. Karena kita berada di lembah neraka. Karena kita sudah bersimbah dosa. Jadi bertuhan itu Allah hati kita. Bukan Allah syariat doang. Bukan Allah manusianya, tapi beragama dan bertuhan Allah Tuhan, bukan aturan-aturan manusianya. Bila kita masih melihat aturan-aturan syariat manusianya, ya kita angen-angen wae di dalam bertuhan, mimpi-mimpi wae di dalam beragama dan bertuhan. Akhirnya ya tambah sesat. Kenapa? Karena kita masih bermain-main di alam yang rusak ini. Ayat yang selanjutnya di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-88. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Yang artinya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Itulah alam baka. Siapa? Uripe Allah. Itulah alam baka. Bila di dalam hati kita masih uripe Abdul Halim, uripe manungsane, ya selamanya kita berada di neraka, di dalam alam fana, di dalam alam kehancuran. Sampai kapan kita hijrah? Sampai kapan kita pindah dari alam neraka menuju surga, menuju alam kebahagiaan? Sampai kapan? Ya carilah baiat Anda. Carilah orang, carilah guru, carilah pembimbing yang bisa menuntun Anda supaya Anda bisa kembali kepada Allah. Jangan cari setan untuk menuntun Anda. Jangan cari iblis untuk menuntun Anda di dalam beragama dan bertuhan yang masih ala syariat ini. Agama apapun Anda, golongan apapun Anda, aliran apapun Anda, semuanya sama wae. Karena masih belum selamat, karena masih belum pasrah meninggalkan dunia yang fana ini di hati kita. Mari kita buka lagi di dalam surat Al-Lail ayat yang ke-9. Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Beruntung sekali manusia yang mensucikan manusianya di dalam hatinya. Beruntung sekali manusia yang sudah mentiadakan diri manusianya di hatinya. Beruntung sekali manusia yang sudah menggoibkan diri manusianya di hatinya sehingga kembali ke alam baka, ke alam kelanggengan Tuhannya. Maka beruntunglah, bahagialah manusia yang sudah kembali kepada
hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak berkuasa apapun, apalagi punya ilmu, apalagi punya amal, ya jauh. Itu kan alam fana. Itulah yang dimaksud mensucikan jiwa, agar jiwa kembali kepada jiwa yang suci, nyawa yang suci, hati yang suci, ruhullah uripe Allah. Ayat yang ke-11. Kadzabat samudu bitagwaha. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Mengotori dengan apa? Manusia sama-sama mengotori hatinya dengan nama dirinya. Manusia mengotori hatinya dengan kewujudan diri manusianya. Manusia mengotori dirinya dengan kehidupan manusianya. Manusia mengotori hatinya dengan amal-amal manusianya. Manusia mengotori hatinya dengan ilmu-ilmu manusianya. Manusia mengotori dirinya dengan kekayaan dan urusan-urusan dunianya. Itulah semua kekotoran. Itulah alam yang rusak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para jamaah uripi Allah. Semoga kita diberi penjagaan, kita diselamatkan oleh Allah ke jalan Allah, ke jalan kembali kepada Allah agar kita bertemu alam yang baqo, alam yang kekal, alam yang langgeng, alam yang abadi di dalam abadinan jaya, abadinya Allah sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat zalimin taful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujib da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya safiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.